tetap sehati. Iya Gus ya, Iya. David, Rosa, Jenny. Itu memang paling dua mama, harapan mama ke belakangnya. Jangan kita sekarang ini bisa akur, nanti udah berkeluarga nggak bisa akur. Enang ya, kemanapun kita pasti melindungi keluarga dulu. Walaupun di rumah sering kadang berdebat tentang kadang berantem, itu udah tradisi, udah memang itulah bunga-bunga keluarga itu. Tapi tetap intinya kita sayang sama saudara, adik, kakak, abang. Ya dek ya, kamu dengar dek, kamu kurangi kami yang main game itu. Kamu sekarang ku tengok pulang sekolah, bangun kau tidur nggak pernah lagi sarapan. Dulu kamu nak bangun tidur kau bereskan tugasmu, tak ada nasi kau masak udah sarapan kamu. Sekarang itu nggak ada lagi kau lakukan. Pulang sekolah kau cari lagi makanan, yang kau cari HP. Ini paling berat beban mama ini ku perhatikan selama berapa minggu ini. Ya, ingat itu kamu mematuhi menjaga kesehatanmu udah mengurangi beban orang tua. Dengar, jangan ketawa. Jangan kau lebih penting berkawan, bisa berkawan tapi ada batasnya. Memegang HP, kenapa kadang mama marah-marah? Kulemparkanlah itu, kurusakkanlah itu, kujuallah itu. Kenapa? Jangan kalian itu, mama ini jahat kali, ini kali cerai. Jangan gitu. Kenapa mama ini ngomong gitu? Karena ku tengok kalian udah fokus di HP terus. Apalagi kamu di game. Disuruh pun udah marah-marah. Mukanya aku aja, aku kan gini. Makan aja pun kau udah membantah. Ingat, si Jenny udah satu contoh. Itu karena keterlambatan makan minum, gak teratur. Itu kamu harus jadi pelajaran bagi kita semua. Mengenai di kendaraan, di perjalanan juga, kau juga bang. Tetap itu yang kakak kemarin jatuh, itu pelajaran juga bagi kita. Bukan kita yang salah, jadi kita belajar. Kesalahan orang, kita harus jadi pelajaran bagi kita. Apalagi masih kita keluarga. Tetap kita saling mendoakan. Ya, Rosa, Agus, Jenny, David. Ya, jangan gigi apamu. Kau kurang HP kau. Kau dewasa sedikit, kau udah mau SMP. HP tanah mas setiap mau tidur mah. Iya, jadi mulai saat ini HP jam 10 letakkan di sana. Gak ada boleh megang HP. Ya? Iya. Jangan, matamu jangan gitu sama abang. Jadi dia ambil juga apa itu? Iya, kau juga dengar. Jangan kau banyak. Sita juga. Kau sama juga dengar. Sita. Kamu main Jadi, kunci. itu dulu itu. Itu kenapa? Karena pada saat ini biar kalian bisa ingat. Itu beban sama orang tua loh. Apalagi disuruh, dibangunkan. Susah. Kalian udah punya tugas masing-masing. Nggak usah lah disuruh-suruh. Ibaratnya kan selesai tugasmu udah. Tugas si A nggak selesai, dia yang kena marah. Urusan dia itu. Gitu sekarang ya. Jadi kita harus saling mengingat, saling menegur, saling mendoakan. Ya nangnya, tetap kita mengandalkan Tuhan. Ini semua berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Selalu kita bersyukur. Apa yang kita udah dapat, kita sakit pun harus bersyukur. Sedangkan musuh kita harus kita doakan. Apalagi kita sesama keluarga. Setiap saat jangan berhenti berdoa nak. Ya nak ya, itu pesan mama sama kalian berempat. Paling utama akur. Itu kalau kalian berempat akur, mama dan bapak bahagia. Itu kebahagiaan yang tak bisa dinilai, yang tak bisa dibeli. Ya, kalau makanan bisa dibeli, seenak apapun bisa. Tapi kebahagiaan, keakuran nggak bisa. Itu memang harus kita lakukan sendiri dengan hati kita, dengan niat yang baik dari hati kecil kita. Ya adik ya. Jadi itulah nak ya. Makin sehatlah kalian baru ya. Semoga tercapai cita-citamu. Kalian berempat tetap sekolah utamakan. Jangan memikirkan kesana kesini. Sekolah dulu, sekolah itu tujuan. Makanya kakak Rosa enggak kupaksa dia kerja, sekolah dulu. Nanti kalau udah selesai sekolah baru cari kerja. Barulah di situ kalau udah kerja mama berani minta. Kalian kasih lah beli untuk beli ikanmu mak. Kalau sekarang mama enggak mengharap apa-apa sama kalian. Harapan mama dan bapak sama kalian itu kalian akur, patuh, tahu apa yang dikerjakan, tahu memilih, lebih dewasa, lebih bijak di segala hal, enangnya, apalagi ibadah enangnya. Jangan lupa enangnya, bawa semua dalam doamu, enangnya. Itulah yang bisa mama sampaikan guru. Selama ulang tahun, mama bangga dan bersyukur kamu sehat enangnya.
Oke. Hmm. Cium lu mas. Oh, udah. Bapak lagi. Oke, sebagai tambahan dari adik-adikmu, abangmu, kakakmu, mama, pengennya dan bapak juga berbahagia hari ini karena kita semua sehat walafiat. Bapak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14. Semoga dengan bertambah usiamu Nang, semakin kamu dewasanya, semakin bijak membedakan mana yang baik, mana yang terbaik untuk hidupmu. Jadi sebagai nasihat Bapak menyarankan kamu harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Nang, kepada Tuhan. Orang tua itu wakil Tuhan, jadi pertama kepada Tuhan. Jadi apapun nasihat mama semua harus renungkan namanya, karena itu semua untuk memperbaiki hidupmu. Satu, mengenai dari sekolah yang kau pelajari, renungkan semuanya, pakai semua yang kau pelajari itu. Seperti dari dulu 4 sehat 5 sempurna, jangan hanya kata-kata, pakai kalian semua. Seberapa banyak buah yang kita butuhkan, seberapa banyak sayur. 4 sehat 5 sempurna tentunya udah tahu ya namanya. Nah, nasi, sayur, buah, Lauk. lauk, susu. Semua ada saran-saran dari dokter. Kemarin ada pengalamanmu kan, pengalaman kalau bapak kesedihan lah itu, kita kena penyakit, tapi itu kan katanya tiap celaka ada gunanya, harus kalau diperhatikan kan gitu. Kami nambah pelajaran begini. Jadi kita serahkan kepada Tuhan supaya dibuka pikiranmu. Tuhan yang membuka pikiranmu sehingga kau bisa menangkap pelajaran itu. Makanya disuruh berdoa, bersyukur supaya dibuka Tuhan pikirannya. Kalau Tuhan nggak membuka pikirannya, nggak mau, tak bisa nangkap itu pelajaranmu. Hari ini dipelajari, besok udah lewat itu. Tapi kalau Tuhan sudah buka menjadi kebijaksanaan, nempel terus sampai cucu-cucumu nanti bisa kau ajarkan begini untuk kesehatan perlu ini, untuk obat-obat perlu ini. Satu kalian apa istilahnya orang tua di sini, perhatikan mama itu untuk kesehatan, tengoklah mama direbus ini. Perhatikan juga bapak, jangan hanya numpang lewat. Bapak bawa daun-daun dari kampung, dari hutan rimba sana, direbus mama di sini. Maunya diingat sedikit kalau bapak dulu begini. Karena hidup ini kan tak tahu kita, itu bukan rahasianya kan gitu. Jangan pula besok bapak sudah tiada, apa dulu bikin bapak ya? Kalau batuk, kalau sakit panas, nggak bisa lagi ditanya. Udah berlalu, bagaikan angin lalu kayak gitu. Jadi pengen bapak mau diingat sedikit-sedikit, diingatlah sedikit-sedikit. Karena itu pelajaran, itu di sekolah kan nggak dipelajari. Nggak berapa ditekankan itu di sekolah semua yang dibuat mama di rumah ini. Mana ada itu? Yang diajarkan tertulis di buku itu pun menurut jamnya guru itu. Nggak sampai berulang-ulang. Kelas 1 tak mungkin diulang-ulang terus. Tapi udah di kelas 3 nanti diuji semua itu. Itu namanya ujian. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, pengalaman pahit sedikit, itu ujian. Seberapa banyak kepercayaannya kepada aku, kesetiaannya kepada aku, kata Tuhan itu. Dicoba semua, dari sukacita dicoba. Sukacita itu pun dicobaan itu semua. Banyak, pokoknya Tuhan itu mengajak manusia itu supaya dekat sama dia, banyak jalannya. Ada dari sukacita. Tengok keadaannya, lupanya dia bersyukur. Diberikan datang penderitaan. Kadang orang sudah penderita pun bukannya bersyukur, malah bersungut-sungut. Percuma aja aku berdoa kok aku bisa sakit. Banyak itu orang tuh, malahan murka dia karena datang penderitaan. Berbuat baik pun aku kepada semua orang menderita juga, aku makan aja pun terancam.
bekerja aku malah gaji macet. Banyak orang berdosa karena cobaan dari Tuhan, tapi rahasianya Tuhan yang tahu itu. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur selagi kita masih enak menghidup napas ini, kita hidup, kita harus bersyukur ya namanya. Berkat Tuhan yang paling besar hidupmu itu, satunya hidup diberikan Tuhan sama kita, satu-satu orang. Jadi maksud Tuhan itu hidup itu dipergunakan untuk melaksanakan firman Tuhan, dipergunakan untuk kebaikan, menyayangi sesama, menyayangi orang tua, menyayangi guru, tidak membenci, tidak berperang, tidak memusuhi. Semua sudah diajarkan itu, kalian sudah tahu semua. Di gereja, di sekolah pelajaran agama, pokoknya itu Bapak tekankan. Yang kalian pelajari itu janganlah hanya numpang lewat. Ingatlah di otakmu. Itulah pergunakan untuk menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada. Jadi jangan sia-siakan hidup itu, maksud Bapak. Pergunakan untuk Tuhan, untuk melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu semua perbuat kegiatan manusia yang baik di dunia, itulah yang baik. Kalau sudah tidak baik, itu sudah roh jahat itu. Jadi Roh Kudus itu berbuat baik. Itulah semua. Jangan kita apa firman Tuhan itu yang baik. Sebenarnya kita nggak sekolah pun, sebenarnya dulu kan tidak ada sekolah, tapi orang bisa juga hidup tenteram, tidak perang. Sudah diberkati, itulah namanya apa itu, kecerdikan yang dibawa sejak lahir. Bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Itulah Roh Kudus itu. Itu selalu Bapak tekankan dari dulu sama kalian. Kalau Roh Kudus itu diberikan kepada orang, bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Dangerous, hati-hati. Itulah mengarahkan manusia itu, supaya manusia itu bisa menguasai bumi ini, menguasai semua tumbuhan, hewan. Jadi hanya di manusia Roh Kudus itu kita gunakan, supaya kita hidup kita tentram dan damai. Surga itu tentram dan damai. Kalau kita hidup berkecukupan, kaya, tapi pikiran kita susah, itu neraka namanya itu. Punya perusahaan malah bikin pusing, punya mobil malah bikin pusing. Tapi ketika kita hidup kita tentram dan damai, itulah surga yang diberikan Tuhan. Sampailah kita nanti ke surga Tuhan yang disediakan Tuhan. Itulah untuk manusia yang dia disediakan itu semua. Jadi itulah enaknya. Apa tadi Bapak bilang? Banyak bersyukur. Artinya berdoa. Doakan semua, doakan mama, doakan abang, doakan negara kita ini. Semua. Musuh juga harus didoakan. Yes, betul. Itu kelebihan orang Kristen. Kalau boleh kau kelebihanmu dari manusia biasa mendoakan musuh supaya baik. Itulah yang banyak orang tak bisa mendoakan musuh, malah memusuh. Banyak itu. Jangan, tak usah apa kan? Tak usah sok suci. Ya. Jadi kalau boleh orang mendoakan musuhnya supaya bertobat, itulah yang diberikan Tuhan, yang disukai Tuhan. Berarti dia ini sayang kepada aku, kata Tuhan. Sayang kepada ciptaanku. Iya. Tidak merusak, berusaha memperbaiki. Kalau rusak berusaha memperbaiki, bukan malah merusak. Kalau punya barang dirawat, jangan dihajar terus. Punya handphone disiksa terus. Bergunakanlah sebaik mungkin. Itu maksud. Jangan dipergunakan untuk belajar kayak handphone sekarang. Adikmu game kan, nanti rusak handphonenya, pas uang tak ada nggak bisa ganti nanti, gembel jadi. Jadi ini kan nggak selamanya ekonomi ini terus begini bagus. Suatu saat setiap orang harus mengalami. Jadi kita itu harus siap-siap. Ketika kita suka siap-siap, kita nanti ada duka, karena semua di bumi berputar sebagai saudara pedati. Sekarang kita masih punya makan, suatu saat pasti dialami. Pas lapar, tak ada makanan, dicoba, karena berputar. Tapi
penghiburan ada dari Tuhan. Kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu kita tak kena ke situ, dihindarinya, dilindunginya. Kalaupun kita kena, diberikan penghiburan, kita tidak jadi putus asa. Itu harus kita camkan, ya, nanya. Semoga Bapak berharap semoga kau menjadi anak yang cerdik, bijak, bisa melaksanakan yang terbaik untuk semua orang, sama adik ya. Semoga sehat belajar panjang. Mana David? Pit, Pit, merah ya Pit ya? kau divideokan. Masih lama kau, Dek. Biar berdoa kita. Berdoa lagi mah. Yalah, menutup lah. Kita mimpin namanya. Oke mimpin. Oke, Saya mimpi. Ya udah. jangan lama ya. Terus sudah. Matikanlah videonya kalau berdoa.